Baik. Ming podium, sebentar. Boleh wartawan mengambil foto sejenak? Mereka bersahaja tiga-tiganya, tepuk tangan lagi dong yang meriah. Untuk ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Luar biasa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin Bapak Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Bapak dan Ibu Komisioner, juga Bapak Sekretaris, sekarang gilirannya bisa mendampingi. Mohon izin. Ya, mohon bersabar. Ya, sebentar. Kami mohon Bapak atau Ibu Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang sudah hadir atau yang mewakili, Ibu Mima, untuk menyaksikan dengan seksama. Iya, Bapak dan Ibu jangan terlalu tegang ya, coba keceriaan. Nah, udah mulai ceria semuanya. Di sini juga demikian, bersahaja semuanya. Betul, sangat bersahaja. Baik, sebagaimana tadi telah kita ketahui bahwa yang pertama akan mengambil kotak hitam ini adalah pasangan Pak Ahok dengan Pak Jarot. Dengan hormat, disilakan. Pak Jarot mendampingi, silakan Pak. Iya, Bapak silakan di sini dulu Pak. Foto-foto dulu. Dan yang selanjutnya kami mohon dengan segala hormat Bapak Agus dan Ibu Silvana Murni. Ya, jangan dulu dibuka, silakan Bapak di sini. Dan yang ketiga Bapak Anies Baswedan bersama Pak Sandiaga, silakan. Sebentar, jangan dulu dibuka. Untuk disaksikan dengan sesama, posisinya di mana nih ya Renat? Ini mungkin kelihatan harus di tengah ya Pak ya? Sebentar. Kita, Pak Jarot, agak ke tengah. Ke tengah. Kalau dibukanya di tengah. Silakan Pak, ke tengah dulu Pak. Ke dulu, jangan dulu dibuka. Ke tengah dulu, ke tengah dulu. Ke tengah dulu. Iya, ke tengah Pak, biar seluruh masyarakat Indonesia tahu. Iya. Nunggu apa-apa ya, nunggu apa-apa ya. Ya, dengan mengucapkan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada semuanya, kita buka dengan sangat. Satu. Dari atas, ke atas, ke atas. Satu. Dua buka. Ya, tiga baru dibuka, jadi dilihatin. Tiga. Nomor urut
Selanjutnya, para sudah cukup. Baik Bapak dan Ibu, para pasangan calon bisa menempati tempat duduk sesuai urutan. Ya, Pak Agus dengan Ibu Silviana Murni, Pak Anies Baswedan dengan Bapak Sandiaga, silakan duduk Pak. Pak Agus, polisi, silakan. Pak Ahok dengan Pak Jarod. Boleh diingat lagi, sebentar. Ya, Taris. Ya. Taris saat ini berada, sepertinya sedang ada di bus ini. Taris bisa diceritakan kondisinya seperti apa? Pemenangan Ahok Jarot yang saat ini menuju ke arah J Expo. Ya. Saat ini di dalam bus yang akan menuju ke J Expo dari tim pemenangan Ahok Jarot sudah ramai sekali begitu di sini Zilvia, dan saat ini sudah bersama saya pasangan calon petahana Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok dan juga Jarod Saiful Hidayat. Kita akan menanyakan saja langsung begitu. Selamat sore Pak Ahok dan Pak Jarod. Bagaimana nih Pak? Akan menarik nomor, ini ada ingin nomor urut berapa? Bukan secara langsung kan? Langsung Pak ini Pak. Langsung. Pak. Jadi gimana nih Pak? Kira-kira dapat nomor berapa ini Pak? Hah? Berapa nih Pak? Saya sih nomor gampang, semua nomor baik. Kalau dapat nomor 3 lebih bagus. Kenapa itu Pak? Karena kan oke, Ahok oke. Begitu Pak ya? Ya kan, mau gini yuk oke, metal dulu kan. Di sini kan nanti di J Expo sudah banyak sekali tuh Pak. Masa yang mendukung Bapak itu menunggu kedatangan Pak Ahok dan juga Pak Jarod di sana Pak. Bagaimana ini? Apakah ada pesan sampai untuk mereka begitu Pak? Sudah disampaikan. Sudah kita sampaikan supaya para simpatisan teman-temannya di sana untuk menjaga ketertiban ya. Kemudian tidak mudah terpancing dengan berbagai macam dan jangan kemudian melontarkan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Mereka semua itu bersaudara. Kita tunjukkan bahwa Pilkada DKI ini dalam suasana yang kegembiraan ya. Kita riang gembira, kita hadapi ini dengan kegembiraan dan nanti kita persembahkan hasil kerja dari kita semua akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta. Nah, saya mau tanyakan satu lagi nih kepada Pak Ahok dan juga Pak Jarod. Kan ini akan mengambil cuti kerja begitu Pak ya, mulai tanggal 28 Oktober kalau tidak salah. Itu kemarin banyak sekali nih pekerjaan yang dikebut begitu. Nah, ini pekerjaan beliau. Nah, jadi bagaimana nih Pak? Ya banyak ada beberapa tanda tangan, misalnya contoh sertifikat-sertifikat penghargaan orang. Kalau kita ganti kan kasihan, belangko mesti ganti. Kan pembiayaan jadi biaya tambahan. Jadi semua verbal surat kan udah tulis nama saya. Kalau sampai saya tidak selesai tanda tangan, beda dengan disposisi. Nanti PRT tanda tangan mesti ganti belangko semua. Kan repot biaya kan. Jadi repot lagi Pak ya kalau harus ngambil. Iya, jadi makanya saya kebut tanda tangan. Siap. Oke, baik. Tapi kalau cuma disposisi surat yang lain gampang, itu kan PRT boleh. Tapi kalau orang udah print out piagam-piagam semua itu. Oke, baik, kita akan melihat saja nanti bagaimana proses pengundian nomor urut di sana. Untuk sementara demikian Zulfia, kembalikan dari studio. Baik, Taris Sirisima melaporkan langsung dari bus yang membawa pasangan Ahok Jarot menuju ke J Expo Kemayoran. Kita lihat kembali Peta Indonesia, ini adalah coverage atau ulasan untuk media online terkait dengan Pilkada Serentak 2017. Bisa dijelaskan peta-peta ini atau dot-dot ini Mbak? Ya, jadi pilkada serentak yang ada di Indonesia ternyata dibicarakan hampir seluruh wilayah di Indonesia dan mereka sangat antusias untuk berbicara tentang siapa yang bakal menjadi pemimpin mereka. Dan dari seluruh data yang ada di sini ada 3 daerah yang mendapatkan sorot terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah DKI Jakarta, kedua adalah Aceh, dan yang ketiga adalah Papua Barat. Gitu.
Alasannya apa? Ketiga daerah ini mendapatkan sorotan terbesar. Kalau dari segi pengamanan, polisi mengatakan itu daerah paling rawan. Tapi kalau menurut media online ini apa? Ya, betul. Karena polisi sudah mengatakan bahwa ada 3 daerah paling rawan, maka 3 daerah itu mendapat sorotan terbesar dari media. Apa sih sebenarnya yang terjadi di Papua Barat? Apa yang terjadi di Aceh dan apa yang terjadi di Jakarta? Jadi kalau kita mulai dari Papua Barat, sebenarnya relatif dia paling tenang. Kalau di tempat lain disebutkan ada huru-hara atau apa, Papua Barat diberitakan di media online atau di framing dia sebagai positif. Jadi di sana disebutkan bahwa polisi sudah siap dengan pengamanan pilkada yang ada di Papua Barat. Dan kemudian isu yang lain hanyalah soal calon tunggal dan persiapan kampanye di Papua. Sementara itu di Aceh agak cukup ramai karena di sana dalam 1 minggu terakhir ada 3.500 pemberitaan terkait dengan Aceh. Dan beberapa hal yang cukup menarik perhatian media adalah terkait uji baca Al-Quran yang ada yang tidak lolos. Ada yang tidak lolos gitu, kemudian ada soal kanun gitu, kemudian ada bagaimana pertarungan di sana lebih cukup kencang karena bekas 4 petinggi GAM gitu. Baik. Tapi yang menarik tadi Mbak sempat menyampaikan bahwa sebagian besar percakapan di Jakarta terkait dengan program, terkait dengan apapun itu. Tapi untuk daerah-daerah lain kenapa hanya untuk tes kesehatan? Kenapa bisa begitu jomplang? Apa yang dibicarakan, apa yang di-cover oleh media sosial, media online di 2 tempat berbeda ini? Jadi ketika kita bicara tentang daerah gitu, tes kesehatan itu ternyata menjadi salah satu alat atau salah satu prasyarat di mana mereka bisa digagalkan oleh tes kesehatan tersebut sehingga mereka cukup waspada apakah saya lulus atau tidak lulus. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan semua calon kandidat itu semua ikutan, waduh saya lulus atau tidak lulus, dan perasaan mereka itu kemudian dimunculkan di media online bagaimana menjelang detik-detik menjelang penetapan paslon itu mereka dinyatakan lulus atau tidak lolos. Oke. Tadi coverage di media sosial Anda katakan 62% tersedot untuk DKI Jakarta, sementara tidak ada pilgub. Tidak ada pilgub di Pulau Kalimantan. Kenapa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kaltara, Kaltim, dan Kalsel ada percakapan media online di sana? Betul. Jadi ketika kita bicara di wilayah-wilayah tersebut itu karena tidak hanya tentang pilgub, tetapi juga pemilihan kandidat di mana. Misalnya di Kalimantan Barat diceritakan bahwa di sana ada beberapa paslon yang tidak punya, dia hanya sendiri. Jadi calon tunggal. Nah, itu ada di wilayah Kalbar di Landak di Kalimantan Barat, sehingga wilayah-wilayah tersebut dimention oleh media-media karena beberapa dia termasuk sebagai keunikan Indonesia. Ada 8 calon kandidat yang sendiri, dia tidak memiliki musuh, dia ada di situ. Nah, oleh karena itu dia mendapat respon paling banyak di media. Begitu. Kalau di Papua Barat Anda tadi sampaikan bahwa sentimennya adem ayem, kemudian di framing sebagai pilkada yang tenang, damai. Seperti apa di Jakarta? Sentimennya seperti apa? Ya, di Jakarta sendiri sentimennya di sekitar 24,5% dan lebih banyak bicara tentang isu SARA dan negatif campaign gitu. Jadi isu itu ternyata menjadi salah satu perbincangan terutama dalam seminggu terakhir terkait dengan pilkada DKI Jakarta. Dan kemudian ketika kita bicara tentang DKI, sebenarnya isu yang terbesar adalah mengenai lembaga survei. Berbeda dengan pilkada-pilkada yang ada di daerah yang lain, mereka kurang memperhatikan, kurang banyak dibicarakan tentang lembaga survei. Mereka lebih banyak tentang tes kesehatan, tentang penetapan paslon. Sementara di Jakarta sendiri, yang pertama adalah soal negatif campaign, dan yang kedua adalah soal hasil survei. Karena hasil survei itu selalu menarik perhatian publik gitu. Dengan 3 pasangan calon yang agak mengejutkan ini seperti apa hasilnya. Dan ternyata dari beberapa lembaga survei itu juga agak berbeda satu dengan yang lain. Dan ini yang membuat masyarakat selalu antusias untuk menanti. Hari ini surveinya siapa dan hasilnya siapa. Baik, kemarin terakhir ada Setara, kemudian ada juga Semesta, mohon maaf, kemudian ada juga SMRC yang terakhir. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir saya untuk Aceh. Ini terbanyak menyelenggarakan pilkada 20 untuk pilkada tingkat kabupaten kota dan 1 untuk tingkat provinsi. Nah, seberapa banyak pilkada serentak ini menyumbang coverage media online di Aceh? Kalau untuk Aceh sendiri, dia hanya sekitar 3% dibandingkan 3%. Dengan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Oke, 3% pun itu sudah tinggi ya? Sudah tinggi gitu, karena kan ada 100, jadi dia dibagi sama 100 yang lainnya gitu. Mbak Rustika, terima kasih. Terima kasih sekali Mbak atas waktunya, mohon maaf sekali waktu kita sudah singkat, waktu kita sudah habis. Dan kami akan kembali pemirsa setelah Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di live event Mencari Negarawan.